Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yusna Wiyandi. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh kita, dan kesehatan selalu ada dalam jiwa kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Guys, hari ini kita akan bahas sedikit tentang mantan menteri yang nyentrik, ya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, ya. Apa dan mengapa, ya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk selalu like, subscribe di channel YouTube saya agar kita bisa terus saling berkomunikasi, saling membangun satu sama lain. Guys, dalam pemerintahan Jokowi yang kedua di Kabinet Indonesia Maju ini, nama Susi Pujiastuti tidak nyantel lagi di jajaran menteri, ya. Dia digantikan oleh Edi Prabowo dari Gerindra, ya. Kita tahu sepak terjangnya Ibu Susi ini ketika menjabat dari Menteri Kelautan dan Perikanan, ya, dengan ikonnya tenggelamkan. Luar biasa, ini menjadi ikon yang sampai saat ini masih dipakai, ya. Saya tenggelamkan. Ya, namun setelah tidak menjadi menteri, Ibu Susi ini tetap masih memberikan masukan-masukan yang positif terhadap pemerintahan Jokowi. Mungkin karena sayangnya Ibu Susi ini kepada Presiden Jokowi, ya. Kritikan wajar, ya. Saya lihat di Twitternya Bu Susi ini banyak mengkritik juga, ya, kepada Presiden Jokowi. Bahkan yang baru-baru ini beliau mengatakan begini di Twitternya, ya. Kawan-kawan semua, saya Susi Pujiastuti, bukan siapa-siapa dan tidak harus jadi siapa-siapa selain diri saya. Tapi kapal ikan ex asing atau asing diizinkan tangkap ikan lagi di Indonesia. No, no, no. Ya. Kemudian trawl atau cantrang diizinkan resmi. No, no, no. Dan 3, penangkapan bibit lobster. No, no, no. Nah, itu adalah tiga-tiganya ini adalah produk ketika Ibu Susi menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Mungkin ini akan dirombak atau dirubah oleh menteri yang baru, yaitu Edi Prabowo, ya, dengan mengizinkan lagi kapal ikan asing atau ex asing, kemudian ada cantrang lagi, kemudian ada penangkapan bibit lobster, ya. Di Indonesia ini memang ketika menteri berganti menteri, ya, itu ada kebijakan yang mungkin diganti, ya, oleh menteri yang baru. Namun kita juga harus perlu melihat efek dari manfaatnya ataupun tidak bermanfaat dari kebijakan dari menteri itu sendiri. Kalau kita lihat, ya, apa yang dilakukan Ibu Susi ketika dia melakukan kebijakan tenggelamkan, ya, kapal-kapal asing yang mencoba mengambil ikan di perairan Indonesia, ini membuat jera kapal-kapal asing sehingga petani-petani kita atau nelayan-nelayan kita bisa memperoleh hasil yang lebih baik, ya. Petani di sini maksudnya adalah petani ikan, ya, atau nelayan. Guys, kemudian ketika penggunaan cangkrang, ternyata cangkrang ini juga merusak habitat, ya. Habitat penangkapan dengan menggunakan cangkrang ini merusak habitat. Kita juga, saya sendiri juga belum paham tentang kelautan. Ini juga ada pro dan kontra dari ikatan nelayan juga. Ada yang tetap ingin menggunakan cangkrang, tapi Ibu Susi melarangnya. Kemudian bibit lobster ini ternyata kalau dijual
murah. Berbuah bibit ini sangat murah sekali guys ya, sangat murah sekali sehingga eh, hasilnya itu tidak maksimal untuk para nelayan ya. Nah, kebijakan-kebijakan inilah yang tentunya menjadi perhatian dari pemerintahan Jokowi yang sekarang dengan menterinya yang baru yaitu Pak Edi Prabowo. Apakah ini mau dilanjutkan ataukah dengan kebijakan yang baru? Tentu kalau dengan kebijakan yang baru, kebijakan itu harus lebih bagus daripada kebijakan Ibu Susi Pujiastuti. Jangan sampai malah kebijakan itu kembali lagi ke masa lalu, yaitu dengan seenaknya kapal-kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia. Akibatnya nelayan-nelayan kita sendiri penghasilannya akan turun ya, karena kita tahu banyak nelayan kita itu kapalnya masih banyak yang kalah modern dengan kapal-kapal asing ya. Inilah yang perlu dipikirkan betul supaya menteri pengganti Bu Susi ini ya, Pak Edi Prabowo memberikan solusi yang terbaik ya, supaya nelayan-nelayan kita bisa terjamin ya, nelayan-nelayan kita lebih sejahtera lagi daripada pemerintahan Ibu Susi ya. Tentu itu yang kita harapkan. Kenapa Pak Jokowi tidak memakai Ibu Susi dan mengganti Pak Edi Prabowo? Tentu Pak Jokowi punya pertimbangan supaya nelayan kita lebih sejahtera, lebih tangguh, lebih sehat tentunya ya. Apapun itu, mudah-mudahan masukan dari Ibu Susi tetap didengar oleh pemerintah, karena Ibu Susi ini juga orang baik, Ibu Susi orang cerdas ya. Masukan-masukannya perlu kita dengar. Terima kasih. Damai sejahtera meliputi kita semua. Anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dari diri kita beserta dengan keluarga kita. Amin.